Jadi ini adalah revolver. Ah, orang kantornya nggak ada, jadi mungkin saya ngomong sama pelatihnya langsung. Halo. Okay, Now, okay, very good. thank you. Now I want to try. Jadi, jadi sekarang kita akan coba uh, revolver. Karena di revolver saya kurang tahu kalau di Indonesia ada. Kita akan coba yang revolver ini. Good. This one? Understand? Okay. How much? Six, same. Oke. Same, same, same. Jadi akan kita coba Smith and Wesson .38. Oke. Oh, feature bridge deh. Jadi ini lumayan lucu. Dari tadi kan kita bayar 600 per set kan. Jadi satu set dapat 10 peluru dan pistolnya. Jadi dari tadi saya kasih dia ini kasirnya 1.100 baht. Jadi agar dia kembalikan kasih saya kembalian lebih gampang 500. Jadi dari tadi itu uang kertas 500 ini bolak-balik saya kasih dia habis itu saya tambah 100 baht lagi bolak-balik kasih dia. Jadi ya jadi lucu sih. Oke. Oke, jadi sekarang kita akan coba nembak revolver. Ini akan pertama kali saya menembak revolver di hidup saya. Ini adalah revolver. Oh, oke. Jadi ini adalah revolver. Ini bisa lihat nih bagian sini tulis Smith and Wesson. Jadi dari kalian yang nggak tahu, Smith and Wesson adalah salah satu pembuat pistol yang sangat lama di dunia. Jadi ini bisa. Jadi ini pelurunya lumayan spesial. Dia tidak keluar gini. Karena saya gak pernah nembak revolver, kemungkinan saya pikir bahwa ini karena ini adalah amunisi hampa atau amunisi latihan. Karena saya belum pernah nembak revolver, jadi saya juga kurang tahu. Tapi akan saya anggap bahwa ini adalah amunisi latihan. Dan balik ke pistolnya, di sini ada emblem atau logo Smith and Wesson. Ya, keren. Dan di sininya ada tulis Made in USA. Dan ya, ini adalah pistol yang sangat menarik. Jadi akan saya ambil sarung tangan saya dulu. Jadi karena saya belum pernah menembak revolver, kemungkinan saya coba nanyain dia dulu. Tapi ini saya tahu adalah tombol ini untuk ketika kita masukkan amunisi, kita pencet tombol ini dan dia akan tarik keluar amunisi. Jadi kita masukkan seperti begini dan nanti ketika kita selesai, kita pencet tombol ini dan dia akan keluar. Jadi kalau kita nonton banyak film Amerika, jadi ini cara pegang revolver lebih beda sedikit dengan cara memegang pistol yang semi auto, pistol modern. Karena ini revolver di sini ada lubangnya. Jadi ketika kita nembak pasti ada gas keluar dari bagian sini dan bagian sini. Jadi dengan pistol biasa, kalau pistol biasa kita pegang revolver dengan gini, jempol kita akan hilang. Karena gas akan keluar dari sini dan akan memutuskan jempol kita. Jadi kita harus adaptasi sedikit dan pegangnya gini. Is this correct? Yeah. Oke. Pegangnya kayak gini. Jadi juga is this single action or double action? Easy. You right? Huh? Yes. Second. Oh, okay, double action. Okay. How do I open the magazine? Oh, okay, push forward. I thought okay, very cool.
This is my first time shooting revolver, so. Jadi untuk kita melepaskan magasinnya, tombol ini saya dari tadi pencet ke dalam, tapi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita pencet ke depan. Jadi pencet ke depan dan kita dorong dari kanan. Jadi kalau kita nonton banyak film Hollywood, ada banyak yang mereka suka gini, mereka suka masukkan gini. Kan mereka suka lempar pistolnya masuk. Jadi sebenarnya ini tidak bagus untuk pistolnya karena ini pistolnya sudah dibuat dibuat secara presisi yang toleransi kecil sekali, kayak 0,00001 mikrometer. Jadi kalau kita asal gitu, dia akan merusak pistolnya. Jadi ini pistolnya juga double action. Dari video terakhir sudah saya pernah jelaskan, double action itu berarti dalam satu tarikan pistol, dalam satu tarikan pelatuk, dia bisa melakukan dua barang. Dia bisa kokang pistolnya dan dia bisa ini hammernya bisa memukuli amunisi. Oke. Jadi itu tadi kalau pistol 1911 yang single action, pistol G2 juga single action. Pistol Pindad G2 juga single action. Jadi kalau pistol G2 kita harus kokang hammernya dulu, baru kita bisa tarik. Tetapi dengan pistol double action, kita bisa cuma tarik sekali dan hammernya akan kokang sendiri dan mukul amunisinya. Tetapi double action itu tidak praktis menurut saya karena triggernya sangat berat sekali. Jadi akan saya coba tarik ya sekarang. Oke, ini lumayan berat sekali, apalagi di bagian sini ini sudah sangat susah untuk tarik. Ini mungkin saya harus gini baru bisa tarik selesai. Oke. Jadi itu kenapa double action menurut saya tidak begitu praktis. Dan ini karena ini revolver, safety-nya itu kurang lebih kalau misalnya sudah kita kokang dan kita mau safe, tetapi kita tidak mau buang amunisi di dalam, harus kita tahankan hammernya gini dan tarik pelatuknya. Tetapi setelah kita tarik pelatuknya, kita harus tegang di bagian hammernya dan kita pelan-pelan biarkan dia ke depan. Gitu. Mungkin gitu gak perfect, tapi itu contoh saja lah, karena saya juga gak gitu jarang menembak revolver. Jadi sekarang kita coba. Karena saya takut gasnya keluar dan memutuskan jempol saya, akan saya pakai sarung tangan. Karena saya juga takut. Oke. Jadi kita akan isikan magasin dulu. Oke. Jadi akan kita coba isikan satu dulu. Jadi ingat ya, ini bukan film Hollywood. Jangan pistolnya dilempar masuk. Kita pelan-pelan pakai tangan masukkan saja. Oke, jadi bagusnya revolver dengan pistol semi adalah itu kita bisa lihat bagian mana ada pelurunya. Jadi karena ini pelurunya belum sampai sini, untuk kita siapkan, kita tinggal kokkan sekali. Oke, mungkin sebentar. Mungkin bukan. Jadi ini sudah saya setting selesai. Oke, jadi sekarang ini ada satu peluru di chambernya. Akan saya kokang. Oke, bukan. Oke, mungkin saya ngaku kalah dan minta pelatihnya jelaskan. Sorry, how to shoot. First time. Oke. Jadi kita pastikan bahwa jempol kita masuk, karena kalau tidak masuk jempol kita yang putus. Jadi akan saya coba. Oke. Jadi sekarang udah ada.
Oke. Jadi yang saya tidak terduga adalah ketika dia dalam single action, ini tarikannya halus sekali. Ini enteng sekali. Ini saya akan pakai jempol saya gini dan saya akan tarik. Oh, agile, enteng sekali. Saya tidak duga ini enteng sekali. Jadi coba sekali lagi pakai pinky saya nih. Oh, enteng sekali. Saya tidak duga. Saya kira pasti sangat berat. Jadi kalau bisa sebelum kita testing pakai pistol, kita testing pelatuknya. Kita testing berapa berat pelatuknya. Jadi seharusnya saya testing dulu pelatuknya dalam single action. Jadi akan kita isi lagi. Oh, oke, thank you. Jadi pistol ini spesial karena sini namanya kan Naresuan Shooting Range, dan Naresuan Shooting Range itu adalah tempat polisi. Jadi tentu saja kalau polisi mereka pasti pakai latihan pakai revolver. Oke, jadi sekarang kita akan coba isi 6 langsung. Isi 6. Isi 6. Jadi ini namanya, jadi ini sejarah yang menarik. Jadi ini namanya kalau nggak salah itu cowboy load. Jadi apa itu cowboy load? Itu mereka mengisi semua kecuali satu lubang. Jadi ketika mereka masukkan pistolnya, mereka memastikan bahwa ketika mereka kokang, jadi kan bisa lihat yang kosong di bagian sini. Jadi ketika kita kokang ke belakang, maka yang masuk adalah yang kosong. Jadi ini sejarah menarik karena pada itu revolver pada zaman itu kualitasnya tidak terlalu bagus. Karena kalau mereka naik kuda, kan mereka suka goyang-goyang. Dan ada kemungkinan bahwa ketika pistolnya juga ikut goyang, maka ini hammernya akan lepas dan dorong ke depan dan membuat pelurunya meledak. Jadi sangat tidak aman. Jadi banyak cowboy yang bisa nembak kaki sendiri. Jadi ini namanya cowboy load dibuat untuk begini. Jadi agar ketika mereka naik kuda, kalau misalnya terhentak apa, jadi hammernya ke depan, maka kosong jadi aman. Jadi kalau mereka butuh, mereka tinggal tarik lagi, dan sekarang sudah ada peluru masuk. Jadi akan saya coba nembak. Dan oke, saya nembak dulu lah. Oke. Oh. Jadi itu saya kurang tahu kenapa, tetapi pelurunya tidak meledak. Jadi akan saya nembak yang selanjutnya. Oh, oke. Jadi dari tadi pelurunya agak nembak, dan saya coba. What happened? Oh, bad primer, I think. Okay. Jadi tadi saya lihat kemungkinan amunisinya agak bagus atau senjatanya agak error sedikit, tetapi apa yang terjadi adalah primer pelurunya tidak meledak. Oke, jadi akan saya coba lagi. Hah? So, Ya. Macet dah. Ya, macet. you can shoot double. Again? Okay. Shoot double. I'll try again. Oke, jadi akan kita coba nembak lagi. Again.
Jadi apa yang terjadi adalah Again, again. Okay, oke. okay, okay, okay. Jangan di sini. Hah. Okay, okay. Sentuhkan, sentuhkan. Oke, jadi sekarang saya juga kurang tahu masalahnya apa. Jadi bisa kita lihat itu tadi yang peluru tidak meledak, ini adalah primernya. Jadi dia tidak meledak. Dia tidak meledak. Jadi ini adalah peluru yang original dan setelah dihentak oleh hammernya itu dia ada kayak bolong sedikit, kayak dipukul sedikit, tapi dia tidak meledak karena bisa dilihat bahwa ini proyektilnya masih di sini. Jadi akan kita tunggu dan kita cek. Oh. Jadi mereka bawa pistol yang besar. Oh. Is this the same pistol? อันนี้เหมือนกันนะพี่รุ่นเดียวกันไหมคนละรุ่นมีบิด Big. Okay. 357? เออเดี๋ยวลองให้เขายิงนะโอเค Okay. 6 bullet Okay. That's it. Oke, jadi ini mereka kasih saya pistol revolver Smith and Wesson, akan saya coba nembak. Oke. Oke. New shooting Oke. Jadi tadi itu single action, sekarang saya akan coba double action. Oke, jadi double action berat sekali. Tadi susah sekali. Tapi oke, jadi akan saya coba lagi. Ah, one more oke, one more. Jadi kalau pakai revolver itu tes yang agak setengah bagus karena kita bisa tahu jika tarik pelatuk kamu itu hentak atau enggak. Karena saya rasa saja pada detik terakhir bahwa ketika saya nembak hentak. Jadi salah. you second Hah? second ya Oke. continue shooting Jadi akan kita coba nembak lagi. second one more second one more Woo! Jadi setelah kita selesai, kita pencet ini, keluar, dan kita itu. What happened? Bad primer? okay two No, two. okay two Can I try? you shoot second okay Huh? 5 bullet second Okay, yeah. okay okay That's it. Woo! one more second Ah.
Woo! One more. Chicken. Ah. One more. One more. Okay. Hang on. I wanna try talk about this. Jadi kalau kalian nonton banyak film Amerika ada sesuatu yang namanya Russian roulette. Jadi ini cuma bisa dilakukan dengan revolver. Jadi apa itu Russian roulette? Jadi kan ini ada 6 lubang kan. Jadi Russian roulette itu mereka memasukkan satu peluru, mereka putarkan ini dan mereka masukkan kepada pistolnya. Jadi biasanya itu mereka setelah kokang, mereka taruh pistolnya ke kepala dan mereka tarik. Jadi kalau mereka beruntung bisa dilihat sekarang bahwa pelurunya di sini. Kalau mereka beruntung, maka yang ini kosong dan ketika mereka tarik pelatuknya, mereka aman, mereka tidak ya. Jadi ini namanya Russian roulette, ini terkenal sekali. Jadi setelah satu orang pakai, nanti dia dikasih ke orang lain, jadi orang lain ambil dan mereka taruh ke kepala sendiri dan mereka nembak. Jadi sampai orang yang sampai itu pelurunya di barrelnya itu orangnya yang dianggap loser, yang tidak menang ya. Jadi ini lumayan keren karena ini adalah benaran mempelajari probabilitas di matematika. Oke, jadi akan saya coba lagi. Ini saya paplat depan ya. Oh ya, paplat. Oke. Woo. Oke. Woo. Oke. Unload. Jadi unload and show clear. Jadi unload and show clear. Can I show the gun first? Jadi karena kita gantikan pistol, ini adalah pistol dua-duanya. Jadi ini satu lagi besar dan satunya lagi kecil. Ini besar. Jadi ini juga oleh Smith & Wesson. Smith & Wesson terkenal karena mereka membuat revolver. Dan ini juga ada emblemnya, logonya di sini. Logonya di sini. Kalau kita balikkan, ini juga ada tulisan made in USA dan ini memakai 357 Magnum. Jadi ya itu yang saya pusing. Itu karena tadi yang ini dia kasih saya .38 kalau nggak salah tulisan di sini. Tetapi di brosurnya dia tulis .38, jadi dia kasih saya peluru ini. Tetapi setelah ini nggak bisa dipakai, mereka gantikan ke pistol baru. Ini seharusnya pakai peluru 357 Magnum. Tetapi mereka tetap pakai peluru sama yang dikasih dari ini. Mereka masukin dan tetap menembak. Jadi yang itu saya yang nggak ngerti. Jadi saya nggak ngerti, tapi saya senang bisa dapat coba 2 pistol dalam harga 1 lah. Jadi saya tidak akan nanya terlalu banyak. Jadi saya ingat dulu saya pernah lihat orang mereka pegang pistolnya seperti begini. Ini kita panggilnya apa ya? Udah lupa deh, rodeo style atau apa. Tapi pegang gini gak bagus karena ini sebenarnya tangan kiri kita tidak mendukungkan pistolnya. Jadi pegang kayak gini gak bagus. Selain itu gak ada lagi sih yang saya mau ngomong. Saya dulu itu lebih suka pistol modern karena kalau kita reload tinggal kita pencet tombol dan kita masukkan. Tetapi setelah saya kebetulan nonton satu film ini, dia mengatakan
kan dia ada satu karakternya, dia lebih suka pistol revolver daripada pistol modern. Kenapa? Karena kalau dia ada tumpukan butiran seperti begini, kalau dengan pistol modern dia tengah kalau kan dia ceritanya dia lagi tengah tempur, lagi berkelahi. Habis itu dia magazinnya habis. Jadi karena dia tiba-tiba dapatkan pistol modern, dia bilang dia harus loading kepada magazinnya dulu. Dan katanya itu kenapa, dan kata karakternya itu kenapa dia lebih suka pistol revolver, karena kalau dapat selongsong kayak gini yang gak di magazin, dia tinggal buka pistolnya, dan masukkan satu masuk. Jadi setelah karakter itu, opini saya tentang pistol berganti. Dan juga ada banyak orang yang mengatakan bahwa revolver itu lebih reliable, lebih bisa dipercayai oleh pistol modern. Karena pistol modern kadang-kadang kalau kita nembak pelurunya macet, gak mau keluar. Tetapi kata mereka kalau pakai revolver pasti tidak bisa macet. Tetapi dari yang kamu lihat saya menembak saja tadi, dia macet kayak 3 kali. Jadi akhirnya pistol tergantung perawatannya dan penggunanya. Oke, akan kita coba pistol lain.